membahas cerita komedi. Balik lagi di Sisi Sadar bersama saya Rizka Farah. Bersama saya Sena yang saat ini lagi nungguin hantu yang kencing mulu. Beser, Pak. Dia seharusnya beli Pampers. Iya, ya agak susah sih ya kalau mereka juga pakai Pampers. Kenapa susah? Setidaknya Mami Pokok deh. Mami Pokok cepat kering. Oh ya, bener. Ada brand tuh barusan tuh. Gila, kita mah collabnya brand gede, bro. Oke. Ada tuh juga yang katanya sayapnya lebar. Itu softtek anjing. Beda ya. Beda ya. Oke. Sap, kenapa tiba-tiba ke softtek? Tapi kan intinya juga menyerap kan? Ya, nyerap paling lo. Yang diserap beda, cok. Oh, beda ya. Gimmick-gimmickannya cuma gini aja nih. Antum kan malam hari ini waktunya bercerita antum. Oh iya, ini malam ini adalah malam yang akan menceritakan pengalaman-pengalaman misteri, Yoi. pengalaman-pengalaman mistis. Karena di setiap cerita misteri, Pasti ada celah untuk berkomedi. woi. Gitu dong. Followers nambah terus nih kayaknya nih. Thank you buat Benar. teman-teman yang sudah follow kita di platform-platform kesayangan kalian. Karena kita selalu bergentayangan setiap hari Kamis dan hari Sabtu. Oke. Oke. Kali ini gue bakal bercerita. Ini adalah cerita baru. Ini cerita gue dapet dari temen gue, Sen. Bukan temen lo, temennya lagi kan? Bukan, itu yang kemarin. Oh bukan. Itu yang kemarin. Ini beda lagi nih. Oke. Nih temen gue nih namanya Ipung. Ipeng. Seperti samaran dari sebuah nama yang tidak asing gitu kan? Bukan, enggak. Nih orang nih cerita gue kemarin nih kayaknya gue kenal nih. Kayaknya gue pernah kesana nih. Apa? Ujung-ujungnya cerita siapa? Ternyata bukan. Sok tahu Iya. lu. Gua kira kan. Bukan, ini namanya Ipung. Dia punya cerita yang menurut gua lumayan serem sih. Oke. Ipung itu berarti Apa? dia sudah menerapkan diri bahwa dia itu pang berarti ya. Bukan. Itu Ipang. Udah jelas Ipang. Oke. Ini Ipung, bro. Ipung. Anjir. Agak susah ya. Ipung ini dulunya dia itu adalah tukang Kecambah. ya. Ya semuanya gitu dong. Bukan. Visualnya gitu. Apa dong? Dulu apa dulunya? Dulunya dia ini adalah pemburu lutung. Kenapa memburu lutung bangki? Pemburu lutung, makanya dia dipanggil Ipung. Oke. Ipung si pemburu lutung, lo pas kan? Oh iya, masuk. Ipung si pemburu lutung. Ipung si pemburu lutung ini punya cerita. Gua nanti akan menyebut dia gitu, Ipung si pemburu lutung. Oke. Jadi Agak susah ya. Oke. agak susah. Jadi Ipung si pemburu lutung ini punya cerita, Sen. Oke. Menurut gue ceritanya lumayan serem sih. Jadi dia bercerita soal kejadian-kejadian mistis atau horor itu di rumah neneknya. Cerita ini sudah sangat lama sih. Jadi waktu dia masih bersekolah, Sen. Oke. Waktu itu Ipung ini masih punya nenek, yang dimana neneknya itu dia sebatang kara. Haji dong. Haji. Kenapa Haji, anak yang sebatang kara pergi mencari. Dia Haji nih, gue curiga nih dia ini adalah ini ya, keras sakti ya. Oke, gue lanjut ya. Cucunya itu bergantian untuk menjaga si nenek ini karena neneknya sendirian, Sen, di rumah itu. Oke. Jadi si Ipung pemburu lutung ini adalah salah satu cucunya gitu. Jadi kebetulan di suatu malam yaitu gantian nih, dialah yang menjaga neneknya untuk nginep di sana, Sen. Oke. Nah kebetulan si Ipung si pemburu lutung ini kepanjangan gak sih Ipung pemburu lutung? Kepanjangan. Ya udah, Ya nggak apa-apa, selalu aja. Senyaman lu aja sih. Anjir, akhirnya gue mempersulit diri gue sendiri ya. Dari awal sih. Ipung si pemburu lutung. Dia ditemenin sama kakaknya untuk nginep di rumah neneknya nih, Sen. Oke. Pada malam hari langsung ke cerita-cerita horornya, karena yang ditunggu kan itu kan ya. Ya dong, langsung. Nah suatu hari dia ditemenin nih, suatu malam dia temenin sama kakaknya nih untuk menjaga neneknya. Dia datang
rumah neneknya itu sore hari. Sampai malamnya si Ipung pemburu lutung ini dia nggak bisa tidur cepet Sen. Dia nonton TV dulu. Ngebokep. Nonton TV kok bokep sih otaknya lo. Gue kira ngebokep. Otaknya nih anak. Dia nonton TV dulu nih. Karena kebiasaan di rumahnya neneknya itu kalau misal sudah jam 9 malam itu tuh lampu-lampunya dimatiin Sen. Karena lingkungannya juga seperti itu. Oke. Dibadamkanlah semua lampu. Tapi dia, si Ipung pemburu lutung ini dia masih nonton TV. Waktu itu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Dia nonton TV dan si kakaknya ini tidur di kamar. Kamarnya ini posisinya temboknya ini ya belakang si Ipung pemburu lutung ini. Oke. Kamarnya tuh belakangnya gitu aja. Sudah jam 11 malam. Sepi banget kondisi lingkungan situ. Dan sudah gelap juga kan. Nah tiba-tiba si Ipung ini dikagetkan dengan suara kakaknya dari belakang. "Pung, apa ini sih? Bangunin orang lagi tidur enak-enak gitu." Lah, siapa yang bangunin gitu kata si Ipung si pemburu lutung ini. Waduh. Dari tadi aku nonton TV gitu kan. Loh, tadi siapa yang bangunin gitu? Pakai nepok segala. Nepok pundak si kakaknya. Oke. Bangunin gitu. Si Ipung tetap bilang kalau dia itu dari tadi nggak ada yang namanya ke kamar buat bangunin, nggak, dia tuh nonton TV Sen posisinya. Oke. Si kakaknya karena juga masih ngantuk berat kan, si kakaknya lanjut tidur aja gitu. Ya udah gitu kan. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam Sen. Oke. Nah si Ipung nih masih belum tidur nih si Ipung nih. Si Ipung pemburu lutung sorry. Lu kalau nggak lupa ingetin dong. Ya oke, Ipung pemburu lutung. Gue udah komit dari awal nih. Nah Ipung si pemburu lutung ini masih nonton TV di jam 12, ya kan? Oke. Tiba-tiba dia kebelet kencing bro. Karena posisi kamar mandinya itu di belakang Sen dan itu gelap banget memang. Oke. Tapi ya udahlah ya namanya orang kebelet kencing kan ya. Mau gimana lagi gitu. Oke. Masa palanya mau ditali kan nggak mungkin. Iya dong. Ya akhirnya oke lah dia memutuskan untuk ke kamar mandi. Sebelum dia sampai ke kamar mandi Sen, si Ipung pemburu lutung ini mendengar suara kayak orang lagi nyiram gitu di kamar mandi Sen. Wah dia langsung gemeter dong. Karena dia sudah tahu bahwa yang di malam ini di rumah itu ya dia sama kakaknya, sama neneknya pun udah tidur semua gitu. Siapa nih? Kok ada suara gitu kan? Dia gemeter Sen, si Ipung pemburu lutung ini. Oke. Tapi apa boleh buat? Namanya dia kebelet kencing kan. Akhirnya dia gak kencing di dalam kamar mandi, tapi di depan kamar mandi. Gak apa-apa. Tapi itu memang udah deket lo ya sebenarnya ya. Iya udah deket, tapi dia nggak berani Sen. Dia akhirnya memutuskan kencing di depan kamar mandi karena ada selokan kecil gitu. Dia menghiraukan suara itu gitu. Terus akhirnya dia baliklah nonton TV lagi. Oke. Ya dia masih akhirnya suasana masih makin mencekam kan. Apalagi dia nggak bisa tidur karena kepikiran itu tadi suara apa gitu kan. Nggak mungkin dong ada suster keramas. Jauh soalnya. Suster keramas mandi di rumah itu kejauhan dong. Iya sih, ya bener. Kenapa juga keramasnya di situ juga gitu kan? Bener, nggak mungkin dong. Terus besoknya itu gantian lah cucu yang lain Sen. Oh gantian. Bener, gantian cucu yang lain. Nah si Ipung pemburu lutung ini dapat cerita lain dari saudaranya yang jaga. Oke. Besoknya ketika saudaranya jaga tuh, saudaranya tuh tidur di kamar yang kemarin kakaknya yang buat tidur itu. Oke. Sama nih saudaranya nih, karena berdua juga nih sama adiknya nih. Katanya saudaranya itu waktu malam tidur, jendelanya itu ada yang ngetok Sen. Ada yang ngetok jendelanya? Ada yang ngetok. Buset. Sama ya, hampir sama ya. Iya merinding dong karena udah malam. Ngerinding disco nih. Ya Sen. Akhirnya mereka party dong. Akhirnya mereka party bertiga. Bertiga sama siapa? Sama neneknya. Wah kacau lu. Neneknya jadi DJ. Kacau lu. Akhirnya suatu ketika ada tuh cerita dari tetangga, ya kan. Jadi dari tetangga tuh kemarin tuh katanya tuh ketika maghrib, tetangganya tuh ada yang duduk-duduk
di depan rumahnya sendiri, karena kan lingkungannya kan jalannya kan juga tidak terlalu lebar kan, jadi rumahnya tuh kayak berdekatan gitu Sen. Jadi kemarin tuh ada tuh tetangganya juga sempat melihat bayangan hitam tuh masuk. Oke. Akhirnya adalah tiba-tiba si temennya si Ipung pemburu lutung ini main Sen ke sana Sen. Oke. Pernah main. Ternyata karena temennya itu punya six sense, katanya lingkungan situ itu tuh adalah pasar gaib. Oh, pasar gaib, pasar dadakan gitu nggak? Dadakan tuh gimana Cuk? Pasar gaib. Ada pasar malam ada, pasar pagi subuh ada, pasar kembang pun ada. Itu pasar gaib bro. Oke. Pasar kembang katanya jadi rame banget, di mana di situ juga aktivitasnya bener-bener aktivitas pasar gitu katanya. Serame itu ya? Iya. Itu sempat ada diskon-diskon baju ini nggak sih? Pasar tradisional, pasar tradisional bro, bukan pasar modern, bukan supermarket. Lu kira di situ ada Ramayana? Oke, ya kali kan. Namanya lu bilang tadi kan pasar gaib. Kan kita nggak tahu ke pasar gaib itu ternyata teknologinya ternyata lebih ini daripada sekarang gitu kan. Ya bisa jadi sih. Ada promo ya kan. Cuman mungkin yang membedakan itu kan transaksinya kali ya, bukan menggunakan uang. Iya, pakai QRIS ya. Lebih modern. Dengar pakai QRIS kan ya. Itu bisa pakai e-wallet ya. Iya. Tapi memang lokasi-lokasi yang dia biasa dikatakan itu pasar atau apa, itu memang vibes angkernya tuh serem sih memang. Pasti banyak kejadian-kejadian kayak gitu bro. Harusnya berarti kalau udah jadi pasar gaib di situ, berarti sebelumnya udah banyak cerita dong di situ harusnya. Oh iya, makanya si pemburu lutung ini dia masih menceritakan satu itu, dan dia bakal kirim lagi cerita yang lebih serem sih. Katanya sih gitu si Ipung pemburu lutung ini. Seru juga ya, ada pasar di rumah mereka gitu kan. Ya ada yang dagang di depan pintu ya kan. Nah itu tuh yang kacau kan itu ya, kita kan nggak tahu ya manusia ya, kalau misal mungkin nanti lewat. Iya, kita agak susah ya nyepak dagangan atau apa kan kita nggak tahu ya. Iya. Bangke. Waduh Ipung, hati-hati lu Pung. Ada yang jualan ini kan, jualan ayam nih. Anjing lu nih, jangan diinjek-injek bangke. Bangke. Salah jalan ternyata.